Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Alhamra. Saya akan menjelaskan materi kelompok kami, yaitu struktur pasar. Ada pasar persaingan sempurna, monopoli, dan monopolistik. Ada pun beberapa nama-nama kelompok kami, yaitu yang pertama ada Muhammad Akbar Alhamra dengan saya sendiri, dan yang kedua ada Samuel Node. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pasar persaingan sempurna. Teman-teman bisa melihat diagram di samping. Baiklah, dari harga keseimbangan bagi produk tersebut, P sama dengan S45 ditentukan oleh perpotongan kurva permintaan dan penawaran dalam pasar persaingan sempurna, yaitu dalam perpotongan D dan S, yang ditunjukkan oleh titik E. Perusahaan dalam pasar persaingan sempurna selanjutnya merupakan pengambilan harga dan menghadapi kurva permintaan yang elastisitasnya tak terhingga, yaitu D pada tingkat P sama dengan 45, karena perusahaan itu dapat menjual berapapun produk yang dihasilkannya pada tingkat P. Perubahan dalam pendapatan total untuk setiap perubahan dalam unit output atau pendapatan marginal juga sama dengan 45. Yang kedua yaitu tingkat output terbaik perusahaan. Perusahaan memaksimumkan laba total pada Q sama dengan 3, di mana selisih positif antara TR dan TC terbesar, MR sama dengan MC, dan fungsi R berada pada titik tertinggi. Yang ketiga yaitu analisis jangka panjang. Pada D, tingkat output terbaik adalah 4 unit dan ditunjukkan dalam panel atas oleh titik E, yaitu ketika P, MR sama dengan MC dan perusahaan tersebut memperoleh laba sebesar $10 per unit dan laba total sebesar $40. Pada D panel bawah, tingkat output terbaik dalam 3 unit ditujukan oleh titik E, yaitu ketika perusahaan mengalami kerugian sebesar $10 per unit dan kerugian total sebesar $30. Pada titik E, perusahaan tersebut meminimumkan kerugiannya. Titik tutup ditunjukkan oleh titik H, bagian yang menunjukkan dari kurva MC di atas kurva A, V, C. Titik tutup adalah kurva penawaran jangka pendek. Perusahaan itu bagian kurva MC yang bergaris tebal dan bertanda 5 pada panel bawah. Yang keempat yaitu persaingan sempurna. Di tingkat output terbaik bagi perusahaan dalam pasar persaingan sempurna pada tingkat P, $25 adalah 4 unit dan ditunjukkan oleh titik E, yaitu ketika P sama dengan MR sama dengan LMC sama dengan titik terendah LAC, karena perusahaan bisa bebas dan mudah untuk keluar masuk pasar. Semua laba atau kerugian dalam pasar akan hilang dengan sendirinya, dan perusahaan memproduksi pada titik terendah kurva LAC-nya. Perusahaan akan beroperasi pada skala pabrik yang ditentukan oleh SATC pada titik terendahnya, sehingga juga tercapai SMC sama dengan LMC. Yang kelima yaitu pasar persaingan sempurna. Jika tidak terdapat perdagangan, keseimbangan terjadi pada titik E ketika D dan S berpotongan, sehingga P1 sama dengan SS dan Q1. Yang keenam yaitu persaingan dalam perekonomian global. Dari sumbu vertikal mengukur harga dolar dari euro, R sama dengan dolar bagi euro, dan sumbu horizontal mengukur jumlah euro dalam sistem nilai tukar mengambang. Nilai tukar keseimbangan adalah R sama dengan 1, dan jumlah euro keseimbangan yang dibeli dan dijual adalah 300 juta euro per hari. Ini ditujukan oleh titik E yang merupakan perpotongan kurva permintaan dan penawaran Amerika Serikat atau euro. Monopoli keseimbangan jangka pendek. Tingkat output paling menguntungkan bagi seorang monopolis dalam jangka pendek adalah 500 unit dan ditunjukkan oleh titik E, di mana MR sama dengan MC pada Q sama dengan 500, P sama dengan 11, atau titik A pada kurva D, dan ATC sama dengan 8 atau titik F, sehingga monopolis tersebut memperoleh laba pada unit sebesar AF sama dengan 3 dan laba total sebesar AFBC sama dengan 1.500 atau daerah yang diarsir. Monopoli keseimbangan jangka panjang.
Tingkat output paling tepat bagi monopolis tersebut dalam jangka panjang adalah 700 unit dan ditunjukkan oleh titik E, yaitu ketika MR sama dengan LMC pada Q sama dengan 700, P sama dengan 9 atau titik A pada kurva D. Monopolis itu mengoperasikan skala pabrik yang optimum atau ditunjukkan oleh kurva SATC dalam figur pada titik F. Pada tingkat biaya rata-rata 5, monopoli tersebut akan memperoleh laba jangka panjang per unit sebesar AF sama dengan 4 dan laba total sebesar AFBC sama dengan 2.800. Biaya sosial monopoli. Dalam pasar persaingan sempurna, kurva LMC dengan LAC mempresentasikan kurva pelawar pasar. Karena itu, keseimbangan terjadi pada titik E ketika Q sama dengan 1000 unit, P sama dengan 6 atau titik E pada kurva D. ENG sama dengan 5.000 mempresentasikan surplus konsumen, atau yaitu perbedaan antara apa yang rela dibayarkan konsumen dengan apa yang sesungguhnya dibayar untuk 1000 unit produk tersebut. Dan semua perusahaan mencapai titik impas jika pasar tersebut dimonopoli. Tingkat output terbaik adalah 500 dan ditunjukkan oleh titik E, yaitu ketika MR sama dengan LMC dan P sama dengan 11 atau titik H pada kurva D. Laba monopolis itu adalah NT sama dengan 2.500. Surplus konsumen adalah HTG sama dengan 1.250 dengan kerugian masyarakat yang ditanggung masyarakat atau yang terjadi karena penggunaan sumber daya yang kurang efisien adalah EEH sama dengan 1.250. Persaingan monopolistik, keseimbangan jangka pendek. Tingkat output terbaik jangka pendek bagi perusahaan persaingan sempurna adalah 6 unit dan ditunjukkan oleh titik E. Ketika MR sama dengan MC pada Q sama dengan 6 dan P sama dengan 9 atau titik A pada kurva D, dan ATC sama dengan 7 atau titik F, sehingga perusahaan tersebut memperoleh laba per unit sebesar AF sama dengan 2 dan laba total sebesar AFBC sama dengan 12 atau daerah yang diarsir. Persaingan monopolistik, keseimbangan jangka panjang. Tingkat output terbaik bagi perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik dalam jangka panjang adalah 4 unit dan ditunjukkan oleh titik E. Ketika MR sama dengan LMC sama dengan SMC dan P sama dengan LAC sama dengan SETC sama dengan 6 atau titik A, sehingga perusahaan tersebut mencapai titik impas. Hal ini berbeda dengan tingkat output terbaik 7 unit yang ditunjukkan oleh titik E. Ketika MR sama dengan LMC dan P sama dengan LAC sama dengan 5 titik E dalam keseimbangan jangka panjang pada perusahaan persaingan sempurna. Persaingan monopolistik, keseimbangan jangka panjang. Kurva D LMR sebagaimana LAC dan LMC lebih tingkat keseimbangan yang ada pada figur 8-10 karena biaya variasi produk dan usaha penjualan lebih besar. Sekalipun dalam jangka pendek, usaha-usaha tersebut dapat meningkatkan laba perusahaan. Dalam jangka panjang, perusahaan pada titik impas. Hal ini ditunjukkan oleh pada titik A, di mana Q sama dengan 5 unit dan P sama dengan LAC 8 dan MR sama dengan LMC atau titik E.